Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah buku tipis berjudul Asbabus Sa'adatil Usrati, sebab atau kiat kebahagiaan rumah tangga, karya Syekh Sulaiman Ibn Salimillahi Ar-Ruhaili hafidhallahu ta'ala. Kita masih di halaman 13 di baris yang terakhir. Beliau sampaikan sesungguhnya kebahagiaan itu memiliki sebab dan pintu. Dan kami akan berupaya di kesempatan kali ini menentukan sebagian dari sebab-sebab kebahagiaan dan membuka sebagian pintu-pintu kebahagiaan. Di halaman 14, wa ma ahwajana, dan betapa kita membutuhkan hal ini, betapa kita membutuhkan pembicaraan tentang kebahagiaan rumah tangga di zaman ini. Kemudian beliau sampaikan di antara fenomena yang menunjukkan kalau rumah itu tidak bahagia. Zamannya adalah zaman di mana demikian banyak al-mulhiyat, hal-hal yang melalaikan, hiburan yang melalaikan. Di antaranya adalah melalaikan orang lain, melalaikan dan tidak lagi perhatian dengan orang lain, lalai sehingga tidak perhatian dengan anak, tidak perhatian dengan orang tua, tidak perhatian dengan kakak dan seterusnya. Tidak lagi ada perhatian dengan adik karena sibuk dengan al-mulhiyat, hal yang melalaikan. Maka jadilah anggota keluarga afradul usrah, yatajihuna, mereka punya arahan, mereka punya kecenderungan an yanghaliqa kullu wahidin minhum, masing-masing menutup diri dari yang lain, sibuk dengan jajatnya. Masing-masing sibuk fi alamihil al-khas, di dunianya sendiri. Istri sibuk dengan jajatnya, berada di dunia sendiri. Suami sibuk dengan jajatnya, berada di dunianya sendiri. Masing-masing anak juga demikian, berada di dunianya sendiri. Maka ini kata Syekh Sulaiman, ini tanda rumah ini tidak rumah bahagia. Kalau rumah bahagia, indikatornya adalah adanya perhatian satu anggota keluarga dengan yang lainnya. Merasakan kehangatan, kebersamaan, itu indikator bahagia. Nah, kalau sendiri-sendiri, masing-masing di kamarnya sendiri-sendiri, menghadap jajatnya masing-masing, sibuk dengan dunianya masing-masing, nah ini indikator rumah yang tidak bahagia. Nah, apa sebab kalau orang masing-masing sibuk dengan dunianya sendiri-sendiri? Roza al-internet buyutana. Karena internet telah menyerang dan memporak-porandakan rumah kita masing-masing. Maka sebagian pasangan suami atau istri menutup diri di rumah ala hadal jihaz, dengan jajat. Jihaz itu jajat. Bahasa Arabnya jajat adalah jihaz. Dan jadilah anak-anak itu menjauh dari orang tuanya karena sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Ini sibuk dengan tabletnya, ini sibuk dengan HP-nya, itu sibuk dengan laptopnya. Nah, ada kemudian problem jihaz, kemudian dijumpai juga sebelum masa semaraknya jihaz atau gadget. Maka dulu fenomena ketidakbahagiaan
itu diindikatorkan dengan kesibukan dengan televisinya masing-masing. Sampai masing-masing per kamar punya. Ya, beliau sampaikan di poin selanjutnya. Wa minan nasi kalau tadi sibuk dengan gadget, satu kelompok keluarga, satu jenis keluarga yang pertama sibuk dengan gadget. Kalau ini sibuk dengan televisi. Wa minan nasi di antara manusia ada yang menutup ala nafsi, menutup dirinya biqonawatihi dengan channel TV-nya masing-masing. Qonawat jamak dari qonah artinya channel televisi. Fahada ala konatin, maka si A ini satu keluarga dengan si A, B, C ini satu keluarga. Si A sibuk dengan channelnya. Wadhaka dan si B tidak suka channel itu. Akhirnya dia beli untuk dirinya ini, televisi atau benda yang lain, dalam televisi yang lain. Kemudian dia duduk di depannya. Wahakata demikian juga anggota keluarga yang lainnya. Ya, masing-masing di kamarnya sibuk dengan televisinya masing-masing. Channel televisinya masing-masing. Kalau keluarga yang pertama masing-masing ada yang di kamarnya, ada yang di mojok sendiri-sendiri sibuk dengan dunianya masing-masing yaitu gadgetnya. Maka hal ini bentuk dan indikator ketidakbahagiaan rumah tangga. Fataba'adat al-usratu dakhila baitiha. Maka satu keluarga itu saling berjauhan padahal dalam satu rumah yang sama. Jika demikian keadaan keluarga, fa'lan lebih-lebih lagi berjauhannya satu masyarakat fi itarhi al-am dalam bingkai yang lebih luas. Maka banyak dari kita itu merasa terasing di rumahnya sendiri. Kenapa? Karena hilang kebersamaan. Sudah tidak ada lagi makan bareng, tidak ada lagi duduk bareng. Makan, ngambil piring, ngambil makanan masing-masing, bawa ke kamar. Makannya sambil lihat HP-nya masing-masing. Hilang kebersamaan. Karena hilang kebersamaan, maka banyak dari orang kemudian merasa keterasingan di rumahnya sendiri. Sehingga hasolah terjadi al-jafaf, kering dalam hubungan suami istri sebagiannya dengan yang lain. Kering hubungan antara orang tua dengan anak. Kering hubungan antara anak dengan orang tua. Kering hubungan antara saudara kandung satu dengan yang lain. Oleh karena itu kita sangat membutuhkan ma'asyiral fudhala, kawan-kawan sekalian, kita sangat membutuhkan pembicaraan tentang sebab kebahagiaan rumah tangga. Agar fenomena tangga yang tidak bahagia ya, karena kehilangan kebersamaan, ya, karena kehilangan kedekatan, itu bisa diatasi. Inna min asbabi, kemudian beliau masuk pada pokok pembahasan. Di antara sebab kebahagiaan rumah tangga terdapat satu sebab yang penting, dan ini adalah pondasi seluruh kiat-kiat kebahagiaan. Walubuha intinya dan rohnya. Bahkan itulah rahasia dan kunci kehidupan.
Dan itu adalah kunci ar-rahah. Mendapatkan kenyamanan hati. Sir atau kunci ketenangan jiwa. Siapa yang mendapatkannya maka dia mendapatkan kebaikan yang banyak. Ala wa huwa ibadallah. Nah, apa itu kunci pokok kebahagiaan? Ayah harisokulu wahidin minal usrati ala tahqiqil iman. Masing-masing anggota keluarga itu antusias untuk mewujudkan iman dan amal saleh dalam dirinya. Fa inna dzalika aslul hayatit thayyibah, karena itu adalah pangkal kehidupan yang membahagiakan. Allah Azza wa Jalla berfirman, dalilnya di surat An-Nahl ayat yang ke-97, siapa saja yang melakukan amal saleh, baik laki-laki ataupun perempuan, dan dia beriman, maka dialah orang yang akan Allah berikan padanya hidup yang bahagia. Ini adalah syarat untuk menjadi orang yang hidup bahagia. Siapakah yang mensyaratkannya? Jawabannya adalah Rabbul Alamin. Nah, apa syarat hidup bahagia? Siapa saja melakukan amal saleh. Nah, apa itu amal saleh? Amal saleh adalah amal yang pelakunya terbang dengan dua sayap. Sayap yang pertama adalah ikhlas karena Allah. Maka dia adalah orang yang mukhlisan lillah, ikhlas karena Allah dalam amalnya. Dan yang kedua adalah sayap ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana al-amalu, maka adalah amal tersebut amal yang disyariatkan dalam kitabullah dan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah amal saleh. Maka siapa saja yang melakukan amal saleh baik laki-laki ataupun perempuan dan dia beriman, maka dia mewujudkan iman dan amal saleh diiringi dengan iman. Ini syarat. Lantas apa dampak dari syarat ini? Ma jazau, apa dampak dari syarat ini? Dampaknya adalah falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Akan kami berikan kepadanya kehidupan bahagia. Dan akan kami berikan balasan pada mereka. Kami berikan pada mereka balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka lakukan. Maka siapa yang Allah berikan padanya kehidupan yang bahagia, maka siapakah yang mengeruhkan kehidupannya? Maka ketika seorang itu, orang yang Allah berikan padanya kehidupan bahagia, maka tentu tidak ada orang yang bisa mengeruhkan dan menodai dan merusak kebahagiaannya. Allah yang di tangan Allah, kuasa atas segala sesuatu, telah menjadikan kehidupan bahagia untuknya. Jika demikian, faman dzalladzi yastati'u, maka siapa yang mampu yang mengkeruhkan kehidupannya. Seandainya jin dan manusia kumpul untuk mengkeruhkan kehidupan orang ini, maharraku fiti bihayati syai'an, maka mereka tidak bisa menggerakkan dan mengubah kehidupannya yang bahagia sedikit pun. Karena zat yang membuat hidupnya bahagia, yang menyenangkan kehidupannya, membuat kehidupannya kehidupan bahagia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah akan berikan balasan kepadanya al-husna, balasan yang terindah di dunia dan di akhirat. Allah berikan balasan untuknya bi'asani maka ma'amila fid dunya, dengan yang lebih baik daripada apa yang dia lakukan di dunia. Dengan kehidupannya adalah kehidupan thayyibah, kehidupan yang bahagia. Dan Allah akan berikan balasan untuknya di akhirat, dengan dia juga mendapatkan kehidupan bahagia di akhirat. Dan kehidupan bahagia di akhirat adalah ketika seorang itu termasuk penduduk surga. Dan ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang Allah berikan kepadanya al-hayatat thayyibah, kehidupan bahagia, Allah berikan padanya hati yang qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah, sehingga dia adalah orang yang qanaah,
bima yahsulu min khairin, dengan kebaikan dan nikmat yang dia dapatkan. Dan Allah berikan kepadanya ketenangan jiwa, fa sakanat as-sa'adatu qalbahu, sehingga kebahagiaan itu bertempat di hatinya dan berkembang di rumahnya, dan dia pun membuat bahagia orang-orang di sekelilingnya. Maka jika dia jumpai di rumahnya dan pada orang-orang di sekelilingnya dari keluarganya hal yang menyenangkan, dia bersyukur. Dan dia Allah memberikan balasan dan dia membalas orang-orang di sekelilingnya dengan kebaikan. Dan jika dia jumpai di keluarganya dan orang-orang sekitarnya kesusahan, dia bersabar. Dan dia pun memaafkan anggota keluarganya yang berbuat buruk kepadanya. Dan sikap ini, yaitu bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan kesusahan, maka sikap semacam ini tidaklah terjadi kecuali untuk orang yang beriman. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ajaban li amril mu'min. Kondisi orang yang beriman itu demikian menakjubkan. Renungkanlah wahai kawan-kawan, siapakah itu orang yang terheran-heran? Yang orang yang terheran-heran itu adalah Nabi kita, kekasih kita Muhammad bin Abdullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, ajaban, sungguh mengherankan dan mengagumkan keadaan orang yang beriman. Ma bihi, apa yang terjadi pada orang yang beriman? Inna amrahu kullahu lahu khair, sesungguhnya keadaannya seluruhnya adalah kebaikan. Jika dia mendapatkan hal yang menyenangkan, dia bersyukur, maka itulah yang baik untuknya. Jika dia mendapatkan kesusahan, dia bersabar, maka itulah yang terbaik untuknya. Walaysa dzalika illa lil mu'min, dan itu tidaklah terjadi kecuali orang yang beriman. Kesimpulannya, siapa yang betul-betul beriman, maka akan betul-betul terwujud baginya kebahagiaan. Maka betul-betul akan terwujud pada dirinya kebahagiaan. Ya, semestinya titik di sini. Kemudian kalimat pembukanya, fi hadzal amril azim, dalam perkara yang penting ini Ibnul Qayyim rahimallahu taala mengatakan, ada perkataan Ibnul Qayyim, ya, Ibnu Qayyim rahimallahu taala menyampaikan di kitabnya Madarijus Salikin, fil qalbi, di dalam hati itu terdapat sesuatu yang bercerai-berai. Tidak ada yang bisa menyatukan hal yang tercerai-berai tersebut kecuali al-iqbalu 'alallahi, perhatian kepada Allah. Oh, ini di sini dijelaskan, di qalbi itu ada sya'sun, artinya furqatun,
tafarruqun, tercerai-berai. Ada bagian yang tercerai-berai di dalam hati. Tidak ada yang bisa menyatukannya kecuali kepedulian kepada Allah. Dan hati itu bisa mengalami wahsyah, keterasingan karena terasa sendirian. Yang tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali merasa nyaman dengan Allah. Hati itu punya kesedihan yang tidak ada yang bisa menghilangkan kesedihannya kecuali kegembiraan karena mengenal Allah dan interaksi yang tulus dengan Allah. Fihi, di dalam hati tersebut terdapat kecemasan. Tidak ada yang membuatnya tenang kecuali al-istima' alaihi. Kumpul dengan Allah atau bersatu alaihi karena Allah, al-firar ilaihi, berlari menuju Allah. Kemudian di dalam hati itu ada cahaya penyesalan. Tidak ada yang bisa memadamkannya kecuali ridha dengan ketetapan Allah, ridha dengan perintah dan memeluk kesabaran untuk itu sampai waktu perjuangan. Maka seandainya seorang itu diberi dunia seluruhnya, namun orangnya belum punya al-iqbal, perhatian kepada Allah, maka kemiskinan itu tidaklah hilang, kefakiran hati itu tidaklah hilang abadan sekali. Maka faktor yang menyebabkan hilang dari hati segala yang mengganggu hati, membuat cemas hati, dan yang bisa dan menghilangkan kejernihan hati. Maka ya, semua gangguan hati, kecemasan hati, itu yang menghilangkannya adalah al-iqbalu alallahi. Perhatian kepada Allah bil amali saleh, dengan melakukan amal saleh. Nah ini ya sejumlah paragraf yang kita baca berkenaan dengan tadi kunci pokok kebahagiaan rumah tangga. Manakala rumah tangga ini visi misinya, orientasinya adalah iman dan amal soleh. Semuanya sepakat. Ayah, ibu, anak-anak semuanya terkondisikan. Visinya, jalannya adalah bagaimanakah menjadi orang yang beriman dan beramal saleh. Menjadi orang yang punya iqbal ala Allah, kepedulian dan perhatian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kepedulian dan perhatian kepada Allah ini obat berbagai hal yang ada di hati. Tadi disampaikan. Hati itu ada bagiannya yang tercerai-berai, ada kemudian wahsyah, keterasingan, ada kesedihan, ada kecemasan. Semuanya obatnya sama, yaitu Allah. Nah, kenapa dengan iman dan amal soleh orang itu bisa hidup bahagia? Maka beliau tadi bawakan hadis. Nabi keheranan, Nabi terkagum-kagum dengan orang yang beriman. Semua ketika dia dapat masalah, dapat musibah, dia respon masalah dan musibah. Dia hadapi masalah dan musibah dengan sabar, sehingga dia menjadi orang yang hidup bahagia. Ketika mendapatkan limpahan nikmat, maka dia tahu diri ini adalah karunia dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian dia bersyukur kepada Allah. Maka dengan ini terwujud kebahagiaan. Nah, kemudian ya, berarti ini kiat yang pertama dan ini inti saleh. Menjadi orang yang beriman, yang dengan sebab iman ini bisa menyikapi hidup dengan baik, bersabar ketika susah, dan bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Kemudian yang kedua, dan di antara hal yang berkenaan dengan pondasi ini untuk
Sa'adatul usrati, kebahagiaan rumah tangga adalah ayakuna ikhtiyaru zaujaini qa'iman alat tadayyuni. Memilih pasangan hidup itu dasarnya adalah tadayyun, agama yang baik. Di samping tidak kemudian ihmal itu tidak peduli dengan apa yang jadi kebutuhan manusia untuk kenyamanan dan kebahagiaannya. Ilaman, kepada orang yang menjadi teman hidupnya. Inilah arahan yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya. Ya, wanita itu dinikahi karena 4 faktor, ada karena hartanya alias kaya, ya, ada karena hasabnya, kemuliaan nenek moyangnya alias terpandang di masyarakat, boleh jadi karena cantiknya dan karena kualitas agamanya. Pilihlah yang memiliki kualitas agama yang baik, taribat yadaka, jika tidak maka engkau akan hidup sengsara. Maka dari kalimat ini fatfar bidzatiddin taribat yadak, maka menunjukkan bahasanya kebahagiaan hidup di rumah tangga itu diawali dengan cara yang benar dalam memilih pasangan hidup. Maka Nabi SAW mengkabarkan bahasanya faktor pendorong untuk menikah seorang wanita itu ada 4 faktor. Ada karena wanita tersebut kaya raya, ada karena wanita itu cantik, jelita, ada yang karena dia bagus kedudukan sosialnya, dan ada yang karena agamanya. Dan Nabi sampaikan bahasanya orang yang beruntung, wafaza dan beruntung adalah orang yang dhafara bidzatiddin. Orang yang beruntung mendapatkan orang yang baik agamanya. Betapa indah ucapan seorang penyair yang mengatakan, laisal fatatu bimaliha wa jamaliha. Wanita itu tolak ukurnya bukanlah dengan hartanya dan cantiknya. Kalla, sekali-kali tidak. Wala bimafakhiril abai, bukan pula dengan nenek moyang yang bisa dibangga-banggakan. Lakinnaha, akan tetapi nilai perempuan itu adalah bi'afafiha, ketika dia wanita yang menjaga kehormatan. Wabituhuriha, wanita yang suci. Wasolahiha, dan wanita yang salihah. Lizauji wal abna'i, untuk suami dan anak-anak. Wa qiyamiha bisyu'uni manziliha, dan dia adalah wanita yang ngurusi urusan rumah. Wa antar'aka fisara'i wa dharra'i, dan dialah yang setia membersamaimu, menemanimu dalam senang dan susah. Ya laita sya'ridu, seandainya aku tahu di manakah dijumpai hadhil fatayatu, gadis semacam ini, tahta qubbati zarqai, di bawah kubah yang berwarna biru, yaitu di bawah kolong langit yang warnanya biru, yaitu di dunia ini. Maka kalau di sini penulis menyampaikan wanita itu berharga, yang pertama dia adalah wanita yang afaf, wanita yang punya iffah, terjaga kehormatannya, berkenaan dengan kemaluannya. Dia adalah wanita yang demikian perhatian dengan keperawanannya dan kegadisannya. Dan bahkan wanita yang tidaklah kenal dekat laki-laki kecuali suaminya. Kemudian yang kedua, wabituhuriha, wanita yang suci. Wanita yang suci, tidak punya kemudian hal yang kelam. Seluruh keadaan dirinya adalah terang dan prestasi-prestasi yang membanggakan. Kemudian yang ketiga, dia adalah wanita yang salihah. Salihah untuk suami berarti istri salihah. Salihah untuk anak-anak berarti ibu yang salihah. Dan di antara
Kemudian yang keempat, yang menjadi yang keempat kata beliau adalah ketika wanita tersebut pandai ngurusi rumah. Karena ini salah satu faktor kebahagiaan. Faktor kebahagiaan dalam rumah tangga. Kalau seorang laki-laki itu istrinya adalah orang yang tidak bisa melakukan aktivitas rumah, maka nggak pernah bisa makan bareng masakan istri. Masakan siapa? Pembantu. Masakan siapa? Masakan warung Padang. Nggak ada. Kemudian menikmati teh hangat buatan istri. Adanya teh hangat buatan pembantu. Adanya teh hangat beli di angkringan. Maka kurang itu kebahagiaan rumah tangga. Boleh jadi si suami karena dia kaya raya berkecukupan, bisa punya pembantu, semua keadaan rumah beres. Tapi ada yang hilang. Lain rasanya. Kalau kemudian seorang suami duduk bareng dengan istrinya, kemudian makan bareng kue bikinan istri, minum minuman yang dibikin oleh istri dan minum sambil ditemani oleh istri. Nah, itu ada satu hal yang nikmat. Kalau itu hilang karena dia tidak punya keterampilan sama sekali tidak punya keterampilan dalam masalah pelayanan terhadap suami, maka ada yang kurang dalam hidup. Ada yang kurang dalam rumah tangga ini. Kemudian yang kelima, tar'aka fi sara'i wa dharai. Dia adalah wanita yang setia membersamai suaminya dalam kesusahan, dalam kesenangan, dalam susah. Dan dia bisa jadi teman yang baik ketika senang, dia ingatkan suami untuk infak, untuk beramal saleh. Ketika susah, dia memotivasi suami untuk kuat, untuk sabar dan seterusnya. Namun di mana dapat wanita semacam ini? Itu yang jadi masalah kata penyair. Nah, kalau dijumpai wanita sebagaimana yang dikatakan oleh penyair di atas, sungguh dia wanita tersebut adalah fatayatun, adalah gadis. Yubahasu anhunna. Yang gadis semacam ini patut untuk dicari. Bima'i dhahab, dengan air emas. Dengan air emas. Bahkan demikian juga dengan air mata. Bali ba'asu anhunna, bahkan dicari gadis semacam ini dengan gudang-gudang emas. Yaqulul Mustafa al-Mukhtar sallallahu alaihi wasallam, manusia pilihan Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, jika datang kepada kalian para wali, man laki-laki yang kalian sukai dan kalian senangi agamanya dan akhlaknya, nikahkan lelaki itu dengan anak gadismu. Jika tidak kalian lakukan karena cari pertimbangan kekayaan, harus yang sudah PNS, harus yang sudah punya mapan, harus yang sudah punya rumah sendiri dan seterusnya, maka yang terjadi adalah kerusakan di muka bumi, fitnah di muka bumi, yaitu kerusakan wa fasadun aridun, dan kerusakan yang demikian lebar.
Maka Nabi SAW menjadikan pilihan suami, memilih suami itu dibangun di atas dua hal. Data dayunin, orang itu baik agamanya, baik ibadahnya. Kemudian wa khuluqin, dan baik akhlaknya, baik perilakunya, baik sopan santunnya. Asara ila anna dzalika min a'dhamil umuri. Maka Nabi mengisyaratkan hal tersebut. Ya, anna dzalika, hal tersebut adalah min a'dhamil umuri, di antara perkara yang paling penting. Tercegah dengannya kerusakan, dan akan baik karenanya bumi, dan akan baik karenanya rumah. Jika memilih pasangan hidup yang baik agamanya, baik akhlak dan perilakunya, itu akan jadi sebab tercegahnya kerusakan di muka bumi, maka artinya ini akan jadi sebab baiknya muka bumi. Artinya ini akan jadi sebab baiknya rumah. Ya, namun perhatikan ya, di hadis ini, hadis yang terakhir tadi kita baca, Nabi membedakan antara agama dengan akhlak. Yang baik agamanya, baik akhlaknya. Yang baik agamanya, baik akhlaknya. Kenapa Nabi pisahkan? Karena seringkali dua hal ini semestinya agama dan akhlak itu menyatu. Orang yang sempurna imannya maka akan bagus akhlaknya. Namun seringkali di dunia nyata itu terpisah. Ada orang yang agamanya bagus, sholatnya bagus, ternyata orangnya kasar. Ternyata orangnya kasar. Padahal kalau sholat bagus. Masalah sholatnya, masalah subuhnya, indikator sholat subuhnya itu bagus. Tapi ternyata kasar dengan istrinya, omongannya kasar. Kemudian tangannya juga ringan untuk melakukan KDRT. Nah, seringkali dijumpai demikian. Oleh karena itu jangan cukupkan dengan baik agamanya, baik ibadahnya, namun juga baik akhlaknya. Dan baik akhlak itu tolak ukurnya apa? Ketika dia marah. Maka di antara poin yang penting ditanyakan ketika ta'aruf, ketika kenalan, tanya. Kebiasaan ini orang yang mau dikenal ini gimana kebiasaan dia kalau marah? Apa yang Anda lakukan kalau marah? Ini perlu ditanyakan. Atau cari informasi, gimana gaya orang ini? Kalau perempuan, kalau dia marah, jengkel, ngambek, itu gayanya gimana? Nah, kalau laki-laki ini marah, jengkel, nah, itu gayanya seperti apa? Ini wajib ditanyakan untuk mengetahui gimana akhlaknya. Kalau orang itu dalam keadaan marah, emosi besar, masih berakhlak mulia, ya, bisa dijamin keadaan normal dia sangat berakhlak mulia. Ya. Dan dua hal ini, baik agamanya, kalian sukai agamanya dan akhlaknya dan berlakunya, ya, bukan hanya untuk laki-laki, namun juga untuk calon istri. Nah, maka memilih calon istri yang benar, calon pasangan hidup yang benar itu akan jadi sebab tercegahnya kerusakan di bumi, artinya akan jadi sebab baik dan bahagianya rumah tangga. Ya, demikian sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa rada'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik Ustaz, sudah ada beberapa pertanyaan yang telah masuk dan akan kami bacakan Ustaz. Nah. Pertanyaan yang pertama Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya istri mengeluh karena suami ketika di rumah sibuk dengan HP, mendengarkan kajian dan nonton berita di YouTube, sampai sangat sedikit berbicara dengan istri?
Nah itu tadi yang kita bahas. Ini sebab timbulnya wahsyah, ketidaknyamanan, keterasingan di rumah. Ya, ketika di dalam rumah tidak ada kedekatan dan tidak ada kebersamaan karena masing-masing sibuk dengan gadgetnya. Maka istri wajib protes dengan suami semacam ini, ingatkan suami, ya, bikin kemudian kasih masukan pada suami, ya, bahasanya kita butuh kebersamaan. Kebersamaannya bukan hanya kebersamaan fisik, namun kebersamaan fisik dalam artian satu rumah hendak. Namun harus dan juga kebersamaan hati. Kebersamaan hati ya ketika di rumah ya yang ada di rumah ini dijak ngobrol, dijak ini. Silakan protes kepada suami, tuntut suami untuk bikin acara makan bareng, tuntut suami untuk kemudian bikin acara ngaji bareng, boleh nonton ceramah. Di YouTube, namun bareng. Setelah itu diskusikan. Istri, kemudian suami, anak-anak, ayo duduk bareng. Ini ya, misalnya adanya HP, kemudian nonton bareng kajian yang bermanfaat. Ya, setelah itu ya, minta suami untuk jadi pemimpin diskusi. Kita obrolkan tadi potongan ceramah yang disimak bareng-bareng. Nah, baik Ustaz. Untuk pertanyaan berikutnya Ustaz. Ustaz, saya seringkali mempunyai lintasan pikiran yang buruk akan masa depan di dunia ini. Dengan berjalannya waktu, lintasan pikiran yang buruk tersebut malah menjadi kenyataan, sedangkan lintasan pikiran yang baik malah tidak terjadi. Apakah lintasan pikiran tersebut berasal dari setan? Bagaimana cara kita untuk berprasangka baik kepada Allah karena doa-doa belum dikabulkan dan mengalami ujian yang terus berlangsung? Semoga ujian ini bisa teratasi dan dimudahkan urusannya yang diinginkan. Barakallahu fiik. Ya, jawaban globalnya adalah seorang itu sesuai Allah itu sesuai prasangka hambanya. Kalau prasangka hambanya negatif, saya itu susah, saya itu akan banyak masalah, ya maka tidak aneh kalau terjadi demikian. Maka berbaik sangkalah kepada Allah, yakinlah bahasanya dalam semua yang Allah takdirkan terdapat hikmah yang bisa dipetik, dan yakinlah bahasanya pilihan Allah adalah pilihan yang terbaik. Nah. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya ikhwan yang sudah siap menikah namun sangat pilih-pilih khususnya dalam perkara agama? Contohnya ingin menikah dengan akhwat yang bercadar dan sudah kenal manhaj salaf. Ya, tidak masalah. Baik-baik saja. Ya, semua punya hak memilih. Ya, si laki-laki punya hak memilih dan perempuan punya hak untuk menolak. Nah. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya. Ustaz, apakah jika kita menunda menikah karena orang tua ingin agar kita menyelesaikan studi dan kerja lebih dulu bisa jadi wujud bakti kepada orang tua? Jazakumullah khairan. Jika diniatkan dengan niat yang benar dan dalam keadaan menikah itu belum wajib baginya, maka bisa demikian. Nah. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya. Bismillah, ahsanallahu ilaikum Ustaz. Amin. Ustaz, antara laki-laki baik agamanya tapi kurang akhlaknya dan laki-laki yang bagus akhlaknya tapi kurang agamanya, lebih didahulukan yang mana Ustaz? Saya sarankan untuk memilih yang kedua. Karena baik agamanya, baik ibadahnya, namun kurang akhlaknya, ya itu sebab berkurangnya kebahagiaan.
realita menunjukkan bahasanya yang paling pokok, yang paling utama dalam rumah tangga dan terwujudnya kebahagiaan rumah tangga adalah adab yang luhur. Dan lebih sempurna jika diiringi dengan takwa dan kualitasnya agama dan berkualitasnya agama seseorang. Nah, Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum ilaikum Ustaz. amin. Ustaz, orang tua alhamdulillah sudah kenal sunnah, namun terkadang mereka sibuk dengan gadget masing-masing untuk mendengarkan kajian yang mana keduanya punya preferensi berbeda dengan tema kajian yang didengarkan dan cara dakwah asatidzah yang cenderung dari asal daerah orang tua. Bagaimana solusi sebagai anak? Ya, solusi sebagai anak ya ngasih usulan sama orang tua, ayah dan ibu. Gimana kalau kita ngajinya bareng? Solusi ngaji bareng ya ini nanti ustadz kesukaannya ibu hari pertama, nanti ustadz kesukaannya bapak hari kedua gitu. Selang-seling gitu, demikian. Terus habis itu diobrolin bareng. Ya, habis itu diobrolin bareng apa isi pengajiannya sehingga ada kedekatan. Dan itu kedekatan ini adalah kunci kebahagiaan. Tanpa ada kedekatan, ya, tanpa ada kedekatan fisik hati dan hati, maka tidak akan ada kebahagiaan. Nah, baik Ustaz, pertanyaan terakhir Ustaz dalam kesempatan kali ini. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustaz, bolehkah berdoa memohon dikaruniai anak berdasarkan jenis kelamin? Jazakumullah khairan. Boleh saja seorang tuh minta kepada Allah, ya Allah beri saya anak laki-laki atau beri saya anak perempuan, boleh. Nah, tidak masalah. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.